wabarakatuh. Bersama saya Terana Wilma, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Poltekkes Kemenkes Semarang, kelas reguler B, dengan NIM P1337 431220058. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan prosedur pemeriksaan kualitas air. Prosedur pemeriksaan kualitas air yang akan saya sampaikan adalah pemeriksaan air dengan metode MPN atau Most Probable Number. Pada metode MPN terdapat 3 tahapan pemeriksaan, yaitu uji penduga atau presumptive test, uji penegasan atau confirm test, dan uji pelengkap atau completed test. Alat yang dibutuhkan yaitu tabung reaksi, tabung Durham, Erlenmeyer, gelas ukur, rak tabung reaksi, pipet ukur, mikropipet, inkubator, autoklav, ose, pembakar Bunsen, cawan Petri, dan kapas penutup. Kemudian bahan yang dibutuhkan yaitu sampel air, lactose broth, Brilliant Green Lactose Bile Broth, dan eosin methylene blue. Prosedur pertama yaitu sterilisasi alat. Seluruh alat yang akan digunakan dicuci bersih dan dikeringkan. Untuk tabung reaksi, gelas ukur, dan Erlenmeyer ditutup mulutnya dengan kapas. Dan untuk cawan Petri dibungkus dengan kertas, kemudian semuanya dimasukkan dalam plastik tahan panas, kemudian sterilkan dalam autoklav pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Prosedur yang kedua yaitu pembuatan media. Media yang pertama yaitu lactose broth atau LP. Sebanyak 13 gram lactose broth dilarutkan dalam 1000 ml Aquades, kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih. Media yang kedua yaitu Brilliant Green Lactose Bile Broth atau BGLB. Sebanyak 40 gram Brilliant Green Lactose Bile Broth dilarutkan dalam 1000 ml Aquades, kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih. Media yang ketiga yaitu eosin methylene blue atau EMB. Sebanyak 37,5 gram eosin methylene blue dilarutkan dalam 1000 ml Aquades, kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih. Kemudian, semua media yang telah dibuat disterilkan selama 15 menit di dalam autoklav dengan tekanan udara 1 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Prosedur yang ketiga yaitu pengambilan sampel. Hal yang perlu diperhatikan saat pengambilan sampel yaitu yang pertama, menentukan lokasi sampling yang tepat. Kedua, botol sampel harus bersih dan steril. Ketiga, cara pengambilan sampel harus seaseptis mungkin. Keempat, selama pengambilan sampel tidak diperlukan pembilasan. Kelima, sebaiknya botol tidak dipenuhi sampel atau dibiarkan 2,5 cm kosong agar memudahkan homogenisasi. Prosedur keempat yaitu uji pendugaan atau presumptive test. Pada uji pendugaan, langkah yang dapat dilakukan yaitu pertama, siapkan 3 seri tabung reaksi masing-masing terdiri atas 3 kelompok atau total 9 tabung reaksi di dalam rak tabung reaksi. Kedua, beri label A1 sampai A3 pada 3 tabung pertama. Beri label B1 sampai B3 pada 3 tabung kedua dan beri label C1 sampai C3 pada 3 tabung terakhir. Ketiga,
Masukkan 10 ml media laktosa broth ke dalam semua tabung reaksi menggunakan pipet. Keempat, masukkan tabung Durham ke semua tabung dengan kondisi terbalik, serta pastikan tidak ada gelembung di dalam tabung Durham. Kelima, masukkan 10 ml sampel air pada tabung A1 sampai A3, lalu homogenkan. Keenam, masukkan 1 ml sampel air pada tabung B1 sampai B3 dan homogenkan. Ketujuh, masukkan 0,1 ml sampel air pada tabung C1 sampai C3 dan homogenkan. 8. Inkubasikan seluruh tabung di dalam inkubator selama 24 sampai 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Pada uji penduga atau presumptive test ini dinyatakan positif jika di dalam tabung terbentuk gas sebanyak 10% atau lebih dari volume di dalam tabung Durham. Dihitung sebagai hasil negatif jika setelah diinkubasi selama 2 kali 24 jam tidak terbentuk gas dalam tabung Durham. Prosedur yang kelima yaitu uji penegasan atau confirm test. Pada uji penegasan, langkah yang dapat dilakukan yaitu: pertama, siapkan tabung reaksi yang masing-masing berisi 10 ml media cair Brilliant Green Lactose Bile Broth atau BGLB steril yang sudah dilengkapi dengan tabung Durham. Kedua, tabung diatur letaknya pada rak tabung dan masing-masing diberi kode sesuai dengan kode tabung yang positif pada uji pendugaan. Ketiga, sterilkan ose dengan cara memijarkan di atas api bunsen. Keempat, ambil satu ose suspensi dari tabung reaksi uji penduga yang positif. 5. Inokulasikan ke dalam tabung yang berisi 10 ml media cair Brilliant Green Lactose Bile Broth atau BGLB. Keenam, inkubasi dalam inkubator selama 1 kali 24 jam pada suhu 45 derajat Celcius. Pada uji penegasan atau confirm test ini dinyatakan positif jika pada media Brilliant Green Lactose Bile Broth atau BGLB berubah menjadi hijau keruh dan terdapat gas pada tabung Durham. Prosedur yang keenam yaitu uji pelengkap atau complete test. Pada uji pelengkap, langkah yang dapat dilakukan yaitu: pertama, siapkan cawan Petri yang telah berisi media eosin methylene blue padat. Kedua, sterilkan ose dengan cara memijarkan di atas api bunsen. Ketiga, ambil satu ose sampel yang positif pada uji penegasan. Keempat, inokulasikan pada permukaan media eosin methylene blue dengan goresan zigzag. Kelima, inkubasi di dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Pada uji pelengkap atau complete test ini dinyatakan positif apabila pada cawan Petri ditemukan koloni yang berwarna hijau metalik. Hasil uji ini memperlihatkan bahwa bakteri yang tumbuh pada media EMB berwarna hijau metalik. Prosedur ketujuh yaitu perhitungan bakteri coliform dan Escherichia coli. Perhitungan dengan metode MPN didapatkan dengan mencocokkan antara hasil analisa dengan tabel MPN. Tabel MPN yaitu tabel yang memberikan jumlah perkiraan terdekat atau the most probable number yang tergantung dari kombinasi tabung positif dan negatif dari tahap uji pendugaan dan uji penegasan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.